Oke. Oke, ya. Shalom semuanya. Oke, kita kembali lagi di dalam ibadah fellowship pada hari Rabu 13 April 2022 pada malam hari. Kita berkumpul lagi dalam Zoom meeting ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Dia dan menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Dia. Namun sebelum itu, aku mau ajak saudara-saudari untuk mengangkat satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mau angkat pujian dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kebenaran kami. Kami percaya kepadamu. Haleluya, kami mau bersyukur. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa selama satu hari penuh ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya apapun ya Bapa. Kau menjauhkan kami dari segala hal kejahatan apapun ya Bapa. Ya Tuhan, Kau selalu memberikan kami nafas yang baru setiap paginya. Berkat yang baru yang bercurah-curah kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di dalam Zoom Fellowship ini ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya ibadah ini ya Bapa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ikut campur turut tangan ya Tuhan dalam kelangsungan ibadah ini ya Bapa. Selain kami akan meninggikan nama-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami menyiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan penyembahan. Sekarang kita mau angkat satu pujian untuk Dia. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita mau angkat pujian dari awal. Allah itu baik. Allah itu baik.
sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita sungguh baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Apakah ada? Baik. Noel mau kesaksian? Iya. Silakan. Bersyukur aja sih sama Tuhan. Dari dulu tuh aku tentang matematika sedikit susah, ada pergumulan lah. Tapi aku latihan, ada les juga, lesnya juga kepake, jadinya aku lama-kelamaan lebih ngerti untuk matematikanya. Bersyukur aja sama Tuhan. Semoga nanti saya lebih bertambah dan bertambah pinter lagi. Amin. Oke, terima kasih Noel atas kesaksian yang sungguh luar biasa. Oke, apakah ada lagi yang mau kesaksian? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kisah kasih Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, aku mau ajak saudara-saudari semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu penyembahan sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita mau angkat pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Aku serahkan kepada hambanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengar kebenaran Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan, kami telah meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan dari hati kami yang terdalam ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami sebelum mendengarkan akan firman kebenaran akan Engkau ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan membawanya Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu bawa ya Tuhan, semua ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Urapi juga jemaat-jemaat yang akan mendengarnya ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan dari hamba-Mu ini ya Tuhan, bisa menjadi rema dalam kehidupan yang mendengarnya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami siap membuka kan firman-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan kesaksian daripada Engkau ya Tuhan.
Hanya dalam namamu bagi setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih, balik lagi di minggu ke berapa nih ya? Kedua ya di bulan April. Jadi luar biasa, tinggal menghitung hari kita akan melakukan jalan-jalan rekreasi ibadah Padang yang sudah lama. Wah, setelah bertahun-tahun nih, tapi mohon maaf dulu kepada Ibu Jenny yang jauh, yang dari Medan yang belum bisa ikut. Ya, suatu hari kita percaya kita pasti bisa melakukan ibadah Padang juga di daerah Medan ya. Atau Ibu Jenny bisa datang ke Jakarta kita jalan-jalan. Oke, di sini saya akan membawa sesuatu bahan mengenai ambisi. Nah, bagi anak-anak mungkin yang belum tahu ambisi itu keinginan yang besar untuk menjadi, memperoleh ataupun juga bisa mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi contohnya itu adalah ia mempunyai ambisi untuk menjadi juara satu melalui pengabdiannya sepenuhnya gitu. Jadi dari ambisi itu adalah keinginan dari hati untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah, kita langsung buka aja di ayatnya hari ini adalah di Filipi 3 ayat 13. Boleh dibantu multimedia. Oke. Ayat yang Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. 1. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Pertama, dia melakukan apa yang telah di belakangku. Terus, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lihat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa nih? Jadi di sini adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ketika orang yang mempunyai ambisi yang tinggi, ambisi yang benar, dia pasti akan lupa apa yang ada di belakangnya dia. Dia fokus, dia tujuannya ke depan. Karena dia ingin memperoleh atau mendapatkan sesuatu apa yang di depannya dia. Bahkan dia berusaha semaksimal mungkin, yang bahkan sampai berlari-lari gitu kan, kepada tujuan untuk memperoleh hadiahnya gitu. Saking semangatnya kadang dia lari-lari. Di dalam Alkitab pun juga dijelasin, ketika ada panggilan dari surgawi dan dalam Kristus Yesus itu, dia tuh malah lari. Nah, ambisi itu dapat dipahami sebagai keinginan yang besar untuk menjadi, melakukan, atau mencapai sesuatu kan. Ada dua ambisi yang mengendalikan hidup manusia. Jadi ada dua nih. Yang pertama itu adalah ambisi untuk meraih kemuliaan. Kemuliaan di sini adalah kemuliaan diri sendiri. Atau ambisi untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Kemuliaan diri sendiri dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan diri sendiri adalah ambisi untuk mendapatkan penghargaan untuk diri sendiri, untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi saya pokoknya berambisi, saya pasti bisa, bagus, fokusnya bagus, tapi tujuannya apakah semuanya untuk diri sendiri, gitu kan? Di dalam cerita Alkitab pun dijelasin, Rasul Paulus pun menasihati kita untuk menjadi ambisius tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukannya ambisi yang untuk diri sendiri gitu. Benar, bagus juga untuk motivasi diri sendiri, tapi kita harus pikirkan tujuan kita sebenarnya apa. Untuk memuliakan Tuhan apa enggak ambisi kita, ya kan? Nah, jadikan di Rasul Paulus bahkan berkata juga, jadikan hubungan Anda dengan Tuhan sebagai prioritas nomor satu. Nah, seperti yang ada di Matius, ya kan, carilah dahulu kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Jangan fokus kepada semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jangan semuanya, tapi kita harus fokus dulu yang pertamanya itu apa? Carilah dahulu. Jadi ambisi kita apa? Ya cari dulu kerajaan Tuhan, barulah kita akan mendapatkannya. Jangan semena-mena kita fokusnya kepada hal duniawi. Kita pengen hidup kita diberkati, kita pengen hidup kita aman, damai, sejahtera. Tapi kita nggak mau untuk mempunyai ambisi mengejar kerajaan Tuhan. Kita mau hasilnya aja, ya kan? Jangan seperti itu. Bahkan sebelum menjadi Kristen, Paulus ambisius untuk membunuh orang Kristen dan menganiaya gereja. Setelah bertobat, dia tidak kehilangan tuh ambisinya.
Ya kan, seperti yang diceritanya juga, Paulus yang dulu ambisius bahkan membunuh semua orang, menganiaya orang-orang gereja gitu kan pada zaman dahulu. Nah, sekarang dia tetap berambisius, tapi ambisiusnya dirubah. Dia kan bertobat, dia berubah, ya kan? Arahnya berubah menjadi kepada Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Dia menggambarkan dirinya seperti seorang atlet yang tidak putus asa untuk memenangkan perlombaan. Di dalam Tuhan kan kita sama-sama berlomba ya, mendapatkan mahkota kehidupan. Ya kan? Berarti ambisi kita adalah mau menang dan mendapatkan mahkota kehidupan. Banyak orang juga yang berambisi dengan jerih payahnya mengejar materi, uang, ketenaran, status, dan hal-hal lainnya, karena ya bisa jadi pertama adalah iri hati, ya kan. Jadi dia ambisinya itu karena iri hati, dan ini yang seperti kita menjaring angin gitu. Artinya apa menjaring angin? Nggak bisa kita nangkap angin kayak gini, kita nangkap apa yang kita dapat, nggak ada. Kita iri hati, kita ngejar ketenaran, kita udah terkenal, kita apa? Banyak di luar sana juga artis-artis yang bisa dibilang terkenal tapi malah bunuh diri. Dia ngejar mati-matian, dia mungkin karena ada iri hati, bukan sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan tapi untuk diri sendiri. Nah ini, ya kan, seperti kata pengkhotbah di ayat multimedia, boleh dibantu ditampilkan ayatnya di pengkhotbah 4 ayat 4. Nah, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, sebelum ayat-ayat ini tuh diceritakan juga bahwa orang-orang zaman dulu itu adalah orang yang eh, mereka kerjanya susah, kerja payah, bener-bener kayak bangun pagi, terus pergi kerja, pulangnya malam gitu kan. Terus-terusan seperti itu setiap hari, tapi tujuannya mereka salah. Jadi di sini di Alkitabnya dijelaskan bahwa segala pernyataan Paulus juga, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, di dalam itu ada di ayat Filipi 3 ayat 10, itu nggak usah ditampilin, nggak apa-apa, biar dijelasin aja, biar mempersingkat waktu juga. Karena Paulus itu dia mau melakukan yang dikehendakinya, yang dikehendaki Tuhan, lalu mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Jadi ambisinya itu adalah sesuai dengan seturut, serupa, segambar dengan Tuhan gitu. Mereka mau melakukan seperti itu. Dan juga ada juga yang arahan dari ambisi Anda itu bukan hanya untuk mengetahui tentang